Bismillah. Adapun sekarang insyaallah dilanjutkan oleh Al-Ustadz Abu Zaki dari Cirebon. Maka dipersilahkan kepada Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallaman tasliman katsira ba'd. Syekhuna Abul Abbas wa ustadzuna serta Bapak Profesor Zaini hafizahumullah ta'ala serta kaum muslimin yang kami muliakan, kita merasakan bahwa di masjid ini dengan diadakannya daurah kajian nasihat adalah ikhtiar yang sangat luar biasa, karena di tempat ini disampaikan kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pastinya ini adalah sebuah amalan yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan dengan kajian ini Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, serta memberikan bimbingannya, serta menjadikan kita kaum muslimin ahlus sunnah yang istiqomah di atas agamanya. Untuk hal tersebut, ma'asyiral muslimin ibadallah, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman, orang-orang yang nanti akan menghadapi masa-masa yang sulit, berat, tidak mudah ketika berpegang dengan agama ini. Sebagaimana sabda yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti ala nasi jamanun, akan datang pada manusia satu zaman, al-qabidu fi dinihi kal-qabid alal jamri. Orang yang memegang agama ini seperti memegang bara api. Panas, membakar, membuat tangan kita melepuh. Ini gambaran seseorang yang berpegang dengan agama. Maka ketika kita berpegang dengannya, beragama, maka kita ada di posisi yang tidak nyaman. Zaman sekarang menyebutnya bukan di zona yang nyaman, dalam situasi yang berat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya diperhatikan perkara seperti ini. Al-Imam Al-Mufassir Al-Usuli Al-Syekh Abdurrahman bin Nabsir Sa'di rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis ini di dalam Al-Bahjah, kata beliau, pada hadis ini terdapat padanya khabaran wa irsyadan. Ada khabar, ada berita, dan ada
bimbingan. Menjadi sebuah pilihan yang tidak bisa kita hindari ketika seseorang berpegang dengan agama ini. Dan itu yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi wassalam. Mereka yang berpegang dengannya akan perih, akan terbakar, panas. Sehingga ini berita yang harus kita ketahui dan harus kita imani bersama. Jika itu memang sahih datangnya dari Nabi kita alaihi wassalam, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengalami fase seperti itu dan kita tidak bisa lari darinya. Karena memang demikian. Kenapa seperti itu? Ada asbabnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sebab-sebabnya adalah karena begitu masifnya kemungkaran. Karena begitu masifnya berbagai perkara yang bertentangan dengan agama ini. Sehingga di masa-masa itu yang bukan agama jadi agama. Yang ini adalah merupakan bagian dari agama justru dianggapnya bukan agama. Terbalik-balik. Karena memang situasi seperti itu. Maka Masya Allah manusia begitu masif semangat untuk melakukan satu amalan. Ternyata setelah kita tanyakan apakah ada bimbingannya, jangan tanya bimbingan-bimbingan segala, jangan tanya hadis-hadis, jangan tanya dalil-dalil, itu namanya kurang sopan. Jadi teruskan aja, lakukan aja. Ya subhanallah. Demikianlah fakta yang terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin. Sehingga yang tauhidullah dianggapnya adalah kemungkaran, kesyirikan. Yang jelas-jelas kesyirikan dianggapnya tauhidullah. Ini tauhid, ini bentuk iman. Fakta yang akan muncul di tengah-tengah kita kaum muslimin. Lebih-lebih lagi ada asbab-asbab berikutnya. Jauhnya kita dari ilmu, tercabutnya ilmu. Dan tercabutnya ilmu itu bukan karena ilmu tidak ada, tapi karena diangkatnya para ulama. Satu ulama diwafatkan, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala diwafatkan, apakah muncul penggantinya yang setara dengan beliau? Tidak. Demikian juga para yang termasuk para imam-imam di masa mu'asyir, di masa sekarang ini. Senantiasa seperti itu. Oleh karena itu ma'asyirul muslimin ibadallah, hendaknya kita mawas diri. Hendaknya kita mempersiapkan diri-diri kita. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum, tatkala kita mendapati satu perkara yang menjadi ujian buat kita, lantas kemudian kita mengkerut. Kayak kerupuk kena air, melepas. Yang tadinya semangat, datang ujian, lepas. Kemana fulan yang dulu ada di sop terdepan, yang kalau taklim Masya Allah, kena kada wa kada, akhirnya demikianlah. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, sebuah keniscayaan akan terjadi di tengah-tengah kita. Karena kita hidup di akhir zaman. Hidup yang sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah berita yang ini menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya. Demikian juga orang-orang yang berpijak di atas sunnah Nabi-Nya. Betapa berat untuk menjalankan sunnah. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang di sana orang menyeru bukan kepada sunnah Nabi-Nya alaihi wassalam. Sebagaimana hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang dikeluarkan Imam Muslim tentang orang-orang bertanya kebaikan kepada Rasulullah, aku bertanya tentang kejelekan, sebagaimana yang sudah lewat, sebagaimana pernah disebutkan oleh Syekhuna, oleh Ustadzuna tadi malam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran ketika Hudzaifah bertanya, sif lana ya Rasulullah, disingkatkan aja maknanya, sifatkan kepada kami ya Rasul seperti apa? Di antara yang sifat itu adalah mereka menyeru kepada sunnah, laisa min sunnati, bukan dengan sunnahku. Banyak orang masalah ini sunnah, kita berpegang dengan Al-Quran, sunnah,
Tapi ternyata sunnahnya siapa yang diajarkan? Sedangkan Nabi tidak pernah mengajarkan sunnah seperti itu. Oleh karena itulah berat ketika orang ingin menjalankan sunnah. Lebih-lebih lagi ada orang-orang yang memang ingin merusak sunnah Nabi, ya, dengan menggambarkan bahwa seakan-akan sunnah Nabi itu adalah seperti ini, sehingga orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, apakah dari sisi pakaian, ya, dari sisi penampilan dan lain sebagainya, yang kita tahu bahwa itu adalah bagian dari sunnah, yang Nabi begitu menganjurkannya, yang Nabi begitu mendorongnya, menghasungnya. Namun kemudian orang ketakutan. Kenapa? Karena para teroris, Khawarij, para bomber juga dengan cara-cara uniform seperti itu, sehingga orang, waduh, jangan-jangan saya nanti dituduh teroris, saya jangan-jangan nanti dituduh kada wa kada. Disebabkan apa? Disebabkan muncul orang-orang yang demikian. Lihatlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Maka berat untuk kita semua yang hidup di akhir zaman untuk berpegang dengan agamanya. Akan tetapi semua gambaran-gambaran tadi yang begitu berat, yang begitu panas, yang begitu membakar, yang begitu menyakitkan, itu adalah halusinasi dari syaitan. Ketika dipegang, kuat kita memegangnya, ternyata adem, ya, ternyata biasa. Itu halusinasi dari syaitan. Memang demikianlah syaitan, berupaya untuk menjauhkan, menghadang manusia. Sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Tatkala diusir dari surganya, dengan pongah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, fabima aghwaitani la aqudanahum siratal mustaqim. Karena engkau telah mengutukku, mengusirku, maka aku halangi jalan manusia dari jalanmu. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'alihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Didatangi dari depan. Di depan itu seperti apa? Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ini, bahwa dari depan itu adalah diragukan tentang adanya surga. Mungkin ragu. Surga itu hanya hayalan saja. Surga itu hanya yakni fiksi. Begitu bahasanya. Ada surga. Sehingga orang kemudian tidak percaya. Akibatnya visinya, visioner kehidupannya hanya duniawi. Bahkan ditafsirkan, wang tadhur nafsum ma qaddamat ligodin. Ligod di sini ini masa depan kita, bukan yaumil akhir. Yaumil akhir itu tidak ada. Itu hanya khayalan manusia saja. Ya subhanallah. Sehingga orang lupa tentang negeri akhirat.